Sebenarnya kalau untuk, kita meng-cover ya, mereka itu bersusah payah menyanyikan dengan effort ya, terus di-cover tanpa tanpa, ibaratnya permisi, ya itu udah salah besar dong. Kayak pelatihan bikin bikin buket, bikin Cat. tas gitu. Pokoknya, eee, member itu dibekali keahlian gitu loh. Jadi mereka nanti bisa buka online gitu. Sekian lama kita bersama, di antara banyak peristiwa, sering aku tak mengerti perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Asmen Talk, ceritain aja. Di studio Asmen sudah hadir seorang penyanyi, kemudian seorang aktivis ya sosial. Nah, siapa beliau? Kita langsung berkenalan ya dengan Ibu Aprianti atau biasa dikenal dengan panggilan Teh Rianti ya. Betul. Oke, Teh Rianti. Selamat Halo, datang, Teh. halo. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teh, kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya, banyak ya saya. Banyak. Satu-satu. Ya, sekarang saya juga lagi menjalani bisnis J-Connect Oke. ya, Ya. terus nyanyi juga. Nyanyi, masih tetap nyanyi. Masih, kegiatan sosial, Sosial. organisasi sosial, ya. Teh, sebagai seorang yang dikenal oleh masyarakat sebagai seorang penyanyi, ya, penyanyi pop. Nah, itu gimana ceritanya? Kok awalnya Teteh bisa terjun di dunia musik pop? Bisa diceritain nggak? Awalnya sih temen ya, temen itu, punya studio rekaman, terus, mereka itu coba dong tes Tes vokal vokal gitu kan, awalnya. ya. Tes vokal ternyata mereka, wah boleh nih, gitu kan. Akhirnya, mereka ngajaklah ke salah satu studio rekaman ya gitu. Alhamdulillah, mereka suka gitu, Suaranya. cuman ada sedikit masalah lah ya, gitu. Akhirnya di situ saya vakum, gitu. Ada masalah, trouble Ya, sedikit. trouble Iya. menurut saya sih sangat prinsip ya. Iya. Ya. Tapi masalah itu nanti bisa kelar insya Allah. Atau Ya, memang tidak bisa? Karena menyangkut prinsip ya? betul. Oke. Menyangkut prinsip itu Prinsip yang tidak bisa menurut saya tidak ditawar-tawar. bisa ditawar-tawar. Akhirnya karena ada trouble gitu, Saya mundur teratur. teratur. Dari dunia musik, penyanyi, jadi aktif di kegiatan Kegiatan sosial. sosial dan olahraga ya. Betul. Nah, kan Teteh juga kan KONI ya? Ya, Yodi. Yodi. Pencap, pengurus Pengurus cabang cabang. KONI Ikatan, betul, di bawah naungan KONI. di bawah Betul. Kota Bekasi. Kota Bekasi. Oke. Bidangnya? Bidangnya Yodi. Yodi itu Ikatan Danceport Danceport. Okay. Indonesia. Ya. Itu ibu-ibu semua dong itu? Enggak, Ada juga? itunya, iya. Okay. Pelatih-pelatihnya kan laki-laki. Oh, iya. Ada kompetisinya juga? Ya, pernah masuk Porda, pernah masuk Porprov. Kategori-kategorinya ya kayak tradisional dance itu masuk, pernah bawa emas. Juara? Juara. Oke. Ini kan sebelum nanti saya mau nanya dulu tentang pengalaman ketika nyanyi nih, ya kan? Ke berbagai daerah. Itu apa pengalaman yang paling unik ketika Teteh nyanyi? Pengalaman sih saya berkesan. Ya, kalau dari segi ininya ya, persiapannya itu ribetnya setengah mati. Ya kerudung lah ya, inilah ya gitu. Kalau berkesan mereka itu di suatu daerah itu beda-beda ini ya, maksudnya daerah sini itu dengan kultur masyarakatnya seperti apa, mereka tuh welcome banget. Gimana sih kita tuh diratukan ya? Iya. Ya diratukan. Dielu-elukan. Iya.
Jadi mau makan apa gitu kan, Itu yang Masya paling Allah, ya, berkesan. betul. Teteh ada itu nggak? Latih vokal? Pelatih vokal ada, tapi udah berhenti saya karena kan saya sudah jalan-jalan sendiri ya. Sekarang saya ngelatih diri ya nyanyi di rumah aja gitu, Oh, berlatih di rumah gitu. berarti seorang penyanyi ada dong albumnya? Belum launching. Ya, Belum saya launching. Tapi nanti kita uji coba ya. Ah, boleh biar dengan senang hati. nonton bisa ngedengerin lagu Iya, apa oke. suaranya gitu Teh Rianti. Oke Teh, ini tentang komunitas ya. Ya, Eh, tidak bukan tidak jadi penyanyi, maksudnya tidak sibuk lagi manggung gitu vakum, kan, vakum. vakum Ya, selama 1 tahun, ya. akhirnya masuk ke dunia sosial, komunitas. Nah, apa yang mendorong Teteh itu terjun ke dunia sosial, Ya. komunitas? Kebetulan saya masuk di suatu organisasi sosial itu sudah hampir kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun saya di sini posisi pengurus sebagai bendara umum. Nah, motivasi saya sih sebenarnya ingin menjadi manusia yang bermanfaat ya untuk masyarakat luas. Dan untuk pribadi saya tuh untuk pengembangan diri gitu loh. Jadi Nama komunitasnya apa? Edelweiss Community. Oh, Edelweiss. Edelweiss. Itu seluruh Indonesia apa Kota Bekasi aja? Kota Bekasi. Oh, Kota Bekasi. Organisasi sosial dan pemberdayaan wanita ya. Wanita. Ya. Pemberdayaan perempuan. Ya. Dan saya juga ada beberapa organisasi lain, sosial juga, kita sering baksos ke Lampung, ke daerah-daerah lain. Kebetulan mereka sudah berapa cabang ya. Autis Awareness Indonesia, Oh, AAI. autis. Kebetulan saya pribadi punya anak berkebutuhan khusus. Itu yang mendorongnya. Ya. Jadi saya pengen banget ngebantu. Betul. Apa anak-anak yang autis juga. Iya, berkebutuhan ya dengan diagnosa berbeda-beda, ada yang Down syndrome kan. Jadi penanganan di rumah itu untuk orang tua itu seperti apa sih? Kita ada seminar-seminar mini gitu yang memang ditujukan untuk orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Jadi Itu banyak gratis ya. mengedukasi ya. Iya, mengedukasi. Jadi kan itu bermanfaat ya gitu loh. Nah, ini kan beda sama dunia hiburan yang sangat berbeda, terbalik. Tanda kutip ini ya, oriented lah, money oriented lah ya. Money oriented. Nah, kalau yang sosial kan kita yang ngeluarin. Betul. Nah, ini ada nggak adaptasi dulu? Oh, enggak. Enggak juga. Saya memang jiwa saya udah. juga gitu. Ya. Dari sekolah mulai ya, dari SMA mula sudah tergabung di kegiatan-kegiatan sosial. Nah, sekarang berkembang skupnya lebih besar gitu. Nah, terus ketika melaksanakan kegiatan sosial, apa yang paling berkesan yang pernah dialami oleh Teteh? Saya sampai sedih campur haru ya, campur-campur lah itu, karena saking mereka membutuhkan kita. Mereka tuh sampai itu yang membuat saya berkesan sampai. Oh iya. Sampai mereka meluk-meluk. Terenyuh ya. Yang anak-anak ini, yang anak-anak. Anak-anak itu kan yang nggak punya orang tua ya, yatim piatu ya gitu kan. Jadi yang punya pantinya juga ya gitu. Gimana ya feedbacknya gitu. Mereka tuh kalau misalnya kita undang datang ke acara kita dinomorsatukan. Karena kita juga menomorsatukan mereka. Iya. Gitu. Jadi diidam-idamkan, diharap-harapkan kehadirannya. Sampai kostum itu mereka persiapkan penampilan gitu demi menyenangkan kita juga gitu. Jadi ada feedback. Gitu. Terus Teh ini balik lagi nih ke penyanyi ya. Iya. Ya kan emang basicnya penyanyi. Suka nyanyi gitu. ya. Misalnya ada kesempatan lagi buat nyanyi gitu ya kan? Ada tawaran lagi lah untuk ini dari label. Iya. Nah, kira-kira kegiatan sosialnya akan ditinggalkan? Oh, tidak.
Kegiatan sosial insya Allah ya akan berjalan terus selagi saya masih mampu, saya masih bisa berdiri gitu kan, akan terus berjalan. Kalau penyanyi siapa yang paling diidolakan? Kalau lagu Saya Mama Ina ya, Oh, Vina Panduwinata. oh makanya lagunya banyak Ya, saya nyanyiin. sering cover lagu beliau. Oke, Ya, itu cover ya. ya sering cover. Cover di komersil atau ini aja? Hampir di komersil, tapi kan ya yang saya sudah bicarakan tadi ada sedikit intrik-intrik lah ya, riak-riak ini akhirnya ya mentah. Tapi nggak pernah ini kan kena ini Oh teguran tidak, untuk hak cipta? tidak, Enggak ya? tidak, Oh, tidak pernah. dari apa? Vina Panduwinata. Tidak. Bagus berarti ya. Kan sekarang lagi apa namanya? Sekarang lagi hot ya? Iya, lagi hot ya. Iya, masalah tentang hak cipta. hak cipta, royalti Betul. gitu kan. Mungkin Tete juga ngikut lah, ya kan? Sekarang Ikutin berita. ikutin berita. Iya. Nah, sebagai seorang penyanyi nih, pandangan Tete gimana ngelihat apa tuh yang sekarang lagi Hot ya. Iya. Ya. Sebagai penyanyi gimana ngelihatnya? Sebenarnya kalau untuk kita mengcover ya, mereka itu bersusah payah menyanyikan dengan effort ya, terus di cover tanpa ibaratnya permisi, ya itu udah salah besar dong. Kalau menurut saya sebagai maksudnya etikanya pun nggak dapat. Jadi memang betul sekarang tuh kalau misalnya mau mengcover kita izin. Izin. Nah, terlepas untuk membayar atau gimana itu kan bisa didiskusikan ya. Itu kalau izin itu perlu, menurut saya itu sangat. Jadi penyanyi harus izin sama penciptanya. Betul. Iya dong. Dan bayar? Kalau itu dikomersialkan. Gitu. Kalau untuk kalangan sendiri gitu ya enggak lah ya gitu kan, enggak, dia juga enggak mencari uang dari situ. Kalau disuruh bayar royalti nggak masalah kan? Penyanyi aslinya? Iya, penyanyi ini yang mengcover itu. Mengcover. Menurut saya sah-sah aja. Sah-sah aja. Terlepas itu masuk akal ya. Itu masuk akal royaltinya gitu kan. Menurut saya sah-sah aja. Karena kan memang penyanyi pertamanya itu dengan effort. Ya kan, pengorbanan mereka menciptakan, menyanyi kan gitu loh. Jadi itu sebuah karya gitu loh. Tete kenal nggak LMKN? Apa? Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Oh, belum tuh. Belum. Nah, lembaga ini adalah untuk yang mengumpulkan royalti dari penyanyi, ya. Kemudian nanti didistribusikan kepada pencipta lagu. Penciptanya. Ya. Nah, LMK ini juga lagi disorot sekarang. Jadi kan mengenai regulasinya. Iya, regulasi. Terus jumlahnya. Betul. Yang dirasa tidak sesuai gitu dengan keinginan dari pencipta. Nah, gimana Teh melihat hal tersebut? Perlu nggak LMKN ini direformasi atau apa? Menurut saya lembaga itu untuk mengumpulkan royalti ya, itu menurut saya bagus ya. Bagus, karena kalau misalnya ke penciptanya langsung itu kan gimana ya, regulasinya nggak jelas ya. Kalau misalnya ada suatu lembaga yang mewadahi. Nah, kalau yang maunya si ini kan langsung, nggak melalui lembaga. Jadi ada yang kubu penyanyi gitu kan, dia pengen pencipta, dia pengennya penyanyi langsung ke pencipta, nggak melalui LMKN. Kalau menurut Tete, bagusnya sih ini ya, melalui lembaga itu. Betul. Meskipun kadang pengaturannya nggak sesuai, dianggap tidak transparan lah dan lain sebagainya, gitu ya. Seperti kasus yang hangat itu loh, yang sebuah resto, ya kan, pasti dengar. Resto memutar lagu, ya kan, lagu kemudian kena itu kan.
oleh LMKN, kena tuntutan somasi lah. Akhirnya yang resto yang di Bali itu, ya kan, semua orang pasti tahu lah ya. Akhirnya digugat berapa miliar, hampir ya kurang lebih 2 ya miliar gitu kalau nggak salah gitu ya. Kurang lebih. Nah itu bagaimana Teteh ngelihat sebagai penyanyi nih, jangan sampai pas lagi nyanyi tiba-tiba kena ini juga somasi gitu. Itu berlebihan ya. Berlebihan, berlebihan, iya. Itu Bagusnya berlebihan. gimana? Jadi sampai lagi nyanyi di resto aja gitu kan, itu kan ya menurut saya itu berlebihan. Suatu lembaga itu ya LMKN. iya LMKN. Ya, Teh kalau disuruh pilih, misalnya nih, suruh pilih antara prinsip hidup kemudian profesi, mana yang Teteh pilih? Misalnya gini, contoh ya, contoh. Teteh seorang penyanyi profesional, itu kan, suruh manggung, ya kan, kemudian kewajibannya harus melepas hijab misalnya. Bagaimana Teh? Mau pilih yang mana? aduh. Kalau ada masalah seperti itu, contoh. Ya, contoh ya. Contoh aja. Kalau saya, akidah, prinsip hidup itu lebih fatal ya. Rezeki kita bisa dapat dari mana aja loh. Nggak dari nyanyi aja. Ibaratnya Allah kasih kita rezeki itu kalau kita mau ikhtiar ya, gitu. Jadi menurut saya kalau sampai merubah akidah kita, tinggalkan. Oh, jadi walaupun itu ibaratnya di depan mata kita tuh sudah berangan-angan. Dapat banyak duit nih. Tapi terbentur dengan prinsip akidah akhirnya menghancurkan akidah. Oh gitu, akhirnya lebih memilih ya sudah mempertahankan prinsip akidah. Betul. Ya kan? Uang bisa dicari. Betul, uang bisa dicari dong. Nggak dinyanyi juga kan banyak. Iya. Gitu. Tapi kan sumber penghasilannya jadi hilang. Oh, nggak masalah. Kan itu nggak pokok. Masih ada sumber-sumber lain ya? Masih ada sumber-sumber lain. Oke, iya. Gitu. Tapi gini Teh, kecenderungan nih pasar nih, kecenderungan pasar sekarang kan memilih yang bisa dikatakan tanda kutip seksi lah ya, atau seksoy. Yang ini yang agak terbuka misalnya kan. Nah gimana kira-kira kalau misalnya tetap mempertahankan prinsip itu, sementara pasar ini mintanya seperti itu loh, ya kan? Gitu. Gimana Teh? Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Oh, pribadi masing-masing. Ya, kalau saya sih melihat peluang ya, itu nggak di satu tempat aja, gitu loh. Jadi rezeki kita nggak di sini nih, gitu kan? Ya sudahlah. Karena kita susah-susah nih menutup, tiba-tiba dengan hanya yang nikmat sesaat kan gitu, kita harus lepas semuanya. Aduh, mohon maaf. Oh, maaf ya, iya, dengan resiko yang besar ya. Iya. Dan segala macamnya di luar sana kan gitu kan, apa kata keluarga, apa kata masyarakat, ya kan gitu. Gitu ya. Akidah nomor 1 ya. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya gini Teh, pindah genre lah ya. Jadi genrenya kan pop ini sekarang. Ya, saya pop. Pop ya. Terus untuk menyesuaikan adaptasi, ya udahlah nyanyi yang religi kan, religi sifatnya kan, tidak harus membuka hijab, tapi pas gitu kan. Ada nggak keinginan gitu? Pindah ini aja lah, nyanyi religi aja gitu. Nyanyi religi pun kan sebenarnya cocoknya berhijab ya. Oke. Iya dong. Kalau sampai harus melepas aneh. Menurut saya jadi nggak dapet feel-nya gitu loh. Kita menyanyikan religi, tapi ini kita kemana-mana. Oke. Itu gimana? Iya, maksudnya sebelum Teteh ini kan nyanyinya pop ini ya, pop yang pop biasa. Iya, pop, lagu pop. Oh, kalau yang religi pernah nyanyi nggak? Religi belum. Belum ya? Belum. Oh, beda itunya ya? Belum dapat ininya ya. yang memberikan lagu belum ada. Oh, iya. Oke. Jadi apa namanya tuh?
Ya menunggu ini ya, ada yang menawarkan label Iya, ya. kalau religi belum pernah ya, tapi Belum pernah. kalau pop sudah sering. Dangdut? Ada nggak? Dangdut saya nggak bisa cengkoknya, Cengkoknya nggak bisa. nggak dapet cengkoknya. Oke. Tapi biasanya kalau bisa nyanyi dangdut, Pinter kadang ke ngaji, genre yang lain bisa ya. pinter Iya, ngaji kan. iya bener ngaji gitu kan. Kalau ngaji sih insya Allah bisa ya, bisa dites. Bisa dites. Oke, jadi tetap konsis dengan popnya. Saya lebih feel-nya dapat di pop sih, Mhm. gitu. Ke daerah mana saja teh yang pernah dikunjungi? Nyanyi Banyak deh. belum banyak ya? Rata-rata Jawa Barat ya. Jawa Barat. Nah, karena saya kan kebetulan besar di Jawa Barat. Oke. Kalau pemirsa mau nonton di mana nontonnya tuh? Di YouTube mana? Di Punya nggak? TikTok. TikTok. Namanya? Ece Rianti. Ece. Ya, Ece Rianti. Ece Rianti. Nah, kalau misalnya pengen lihat penampilan dari Terianti, nah coba aja di TikToknya ya. Ece Rianti. Iya, Ece Ya, Rianti. gitu ya. Meskipun nanti kita tes dulu di sini nanti nyanyinya. Biar kita tahu suaranya. Oke, jadi konsis ya. Konsis di genre pop. Meskipun saingannya banyak. Ya, pop itu sangat banyak ya ininya. Tapi pop itu peminatnya banyak. Iya, banyak peminatnya. Peminatnya banyak. Gitu. Oke, kenapa jalur pop sih? Kenapa sih? Ya saya memang ininya ya, bakatnya kayaknya ya. Bakatnya itu saya udah coba nyanyi lagu dangdut, enggak masuk tuh, enggak masuk. Enggak masuk ya? Iya. Jadi pas pop, iya. Coba deh tes dulu. Pakai musik kah? Iya. Mungkin nggak pakai musik. Okay. Langsung ini aja. Boleh cover, boleh. Cover ya. Ya, cover aja. Meskipun punya lagu sendiri, tapi kita tes di cover aja. Oke. Seperti apa sih suaranya ya? Iya. Oke, silakan. Sekian lama kita bersama, di antara banyak peristiwa, sering aku tak mengerti perasaanku padamu. Mungkinkah ini tandanya cinta, ataukah perasaanku saja? Oke. Itu lagunya siapa ya? Mama Ina, Vina Panduwinata. Aku makin cinta. Jadi seperti itu nanti warnanya ya? Warnanya ya, pop ya, pop lawas ya. Pop lawas. Iya. Oh, bukan pop yang baru. Kalau pop yang baru kan lebih ke band-band ya. Iya, oh, pop lawas. Iya. Oke. Ya gitu teh ya. Jadi nanti kalau ada label yang nawarin lagi, itu kan siap ya teh? Amin, mudah-mudahan insya Allah siap. Yang penting tidak kesepakatan pertamanya tidak menyalahi ini ya, gitu. Jadi tidak menyalahi kita nggak sama-sama kecewa, gitu. Oke. Ini sebagai penyanyi, kemudian aktivis sosial juga. Ada nggak rencana mengkombinasi antara kegiatan menyanyi dengan kegiatan sosial? Contohnya bikin konser amal kek buat anak-anak yang dibina atau yang disantuni sekarang. Ada nggak keinginan kayak gitu? Di komunitas Edelweiss. Ya. Di komunitas Edelweiss itu ada beberapa penyanyi ya. Rata-rata itu kita memang satu visi misi ya. Seni ya iya, amal ya iya, charity ya iya, gitu kan. Jadi ide bagus ya. Kita buat konser amal ya. Nanti Asmen ikut. Oh, dengan senang hati. Iya, media supportnya nanti Asmen. Boleh itu teh? Iya boleh ya. Diadain aja konser kan? Ya betul. Di satu organisasi itu ada beberapa penyanyi sih. Edelweiss itu tahun berapa? Edelweiss itu tahun 2018. Oh, udah lama ya? Ya. Berbagai profesi di situ. Ya. Lintas profesi. Betul, lintas profesi.
macam-macam. Ada yang pengusaha ya, wira Pengusaha. swasta gitu. Oke. Ada yang pekerja juga, pekerja Pekerja. kantor gitu. Jadi kita awal itu dari arisan. Oh, arisan. Ya, arisan ibu-ibu rempong ya gitu kan. Rempong. Terus kita satu visi misi nih. Aduh, kenapa Iya ya. nggak kita nggak Kenapa bakso sih nggak ya? arisan aja tuh? Iya. Maksudnya kok arisan terus? Maksudnya kan ada Iya. kegiatan yang lain Ya, yang sosial. sedangkan uang kas kita itu buat apa gitu kan? Masa sih untuk hura-hura aja Iya. gitu kan? Akhirnya kita bentuk lah. Tapi sampai sekarang legalitasnya belum keluar sih gitu. Ya sebatas komunitas lah ya. Iya, komunitas. Tapi nanti rencana ada sudah, ininya, badan hukumnya nanti. iya, kami lagi mengajukan gitu. Cuman karena semua sibuk ya, jadi nggak ada yang spesifik ngurusin ini gitu. Itu kan kita sudah sering mengundang Bapak Wali ya, Bapak Wali Wali kota. kita, Wali Kota Bekasi, Tri Bapak Tri Adianto. Adianto dan Ibu Wiwi Ibu gitu. Wiwi sering. Iya, beliau tuh udah kenal banget. Sama Kita tuh udah Delwes. kereken. Iya, kita tuh udah kereken Iya, sama kereken itu beliau. diperhitungkan. Sudah, iya. Mereka tuh Ibu ada. Kalau udah dengar Edelweiss, udah. Sama Pak Wali Kota juga pernah kesini kan. Jadi ketika dengar Asmen, nah dia udah langsung ingat. Iya, udah kereken lah ya Iya, kita kereken. gitu kan. Gitu. Nah, Edelweiss nanti tidak melulu kegiatan sosialita kan? Kan nanti ada yang image-nya gitu kan masyarakat. Wah, ini grup sosialita. Sosialita kan kalau image masyarakat tanda kutip iya, ya. tanda kutip glamor. Itu enggak ya, Edelweiss? Kita tuh ya alhamdulillah cetar-cetar ya. Cetar-cetar. Cetar-cetar ya. Tapi ya nggak melulu itu, kita ada kegiatan bermanfaat, ya nggak, pelatihan, kayak pelatihan bikin buket, bikin tas gitu. Pokoknya member itu dibekali keahlian gitu loh. Jadi mereka nanti bisa buka online gitu. Insya Allah gabung di komunitas kita akan inilah. Syaratnya apa kalau mau gabung? Ya nggak ada syarat, yang penting ini aja lah. Yang penting mau ya berbaur kan, berbaur, terus ada yang paling waktu. penting. Ya, tapi kita ketemuannya tuh hanya sebulan sekali, quality time-nya itu. Nggak ngumpul-ngumpul terus ya, karena kita tuh memang sibuk, punya kan? kegiatan masing-masing. Ya, gitu betul. kan. Kadang indoor, kadang outdoor kegiatannya. Gitu. Ketemuannya itu 1-3 jam per bulan, gitu. Kecuali ada event. Ada event. Event gitu. apa aja yang pernah diikutin? Kayak buka puasa bersama itu di hotel ya, undangan banyak, itu bisa sampai 6 jam. Prepare aja udah berhari-hari ya gitu. Kalau untuk per bulannya kita ngumpulin charity ya, itu setiap bulan itu sambil ngocok arisan paling 2 jam 3 jam selesai. Karena memang semua pada sibuk gitu. Tapi kita upayakan 1 bulan itu kita bertemu. Charity-nya dalam bentuk apa? Charity ya penggalangan dananya? Penggalangan dana berupa uang tunai ya sama. Kalau donaturnya dari mana itu? Kenapa? Donaturnya? Donaturnya dari kita member, penggalangan dana. Dan ini ya. Kadang ada perusahaan di member kita yang mau kontribusi, ya silakan, mangga gitu. CSR ya. CSR-nya? Ya gitu, ada juga gitu. Tapi rutinnya kita menggalang dana. Kalau secara pasti nggak tahu ya jumlah anggotanya? Kurang lebih 100. Ada yang dari luar kota Bekasi? Oh ya, banyak. Oh banyak. Jadi nggak mesti. Di Jakarta juga banyak gitu. Mereka interest gitu sama kita karena kita sering baksos ya. Jadi mereka tadinya tinggal di lokasi terus pindah ke Jakarta, menyempatkan diri untuk quality time bersama kita gitu. Berarti ada media sosialnya dong? Ada Edelweiss Community. Ya, itu di mana? Facebook? Di Instagram, di TikTok, di Facebook. Silakan follow ya. Iya, jangan lupa ya. Follow. Terus ada ini nggak nanti ya? Kan sibuk juga di apa tuh cabang itu ya, dance sport ya? Iya, IOD. Iya.
Mm-mm. Nah itu bisa diceritakan nggak sekilas lah tentang dance Dance sport sport itu itu pernah kan menang atau pernah juara? ya, Hmm. dance sport itu kan IOD ini ya, IOD ini salah satu cabang olahraga yang bernaung di KONI, yang KONI. salah satu cabur di KONI dengan nomor-nomornya beberapa kategori ya. Nah itu saya salah satu wakil ketua umum. Wakil ketua satu, wakil ketua umum. Kalau bendara umum. Iya, Sorry. wakil ketua. Wakil ketua. Jadi wakil ketua wakil ketua 2. Wakil ketua kan ada 1, 2. Saya wakil ketua 2. Nah, itu saya sempat ikut Porprov gitu kan di Di Bandung di hotel apa ya? Salah satu hotel lupa saya. Nah, itu Dapat. ya dapat emas. Lumayan. Dapat emas kategori nomor tari tradisional. Seperti Kejaipong. Jadi Gitu. Ada kalau hip hop kan? Ya, jadi yang begitu tuh berapa orang sih? Gimana? Kalau dance sport itu anggotanya yang macam-macam. Kalau yang nggak dibatasi ya. Kalau misalnya cabang olahraga lain kan misalnya ini rata-rata anak masih sekolah ya, siswa sekolah ya, SMA, SMP gitu kan. Kalau untuk tari tradisional itu 2 orang. Yang kemarin maju ya di kejuaraan tuh 2 orang, dia mendapatkan emas gitu. Kalau hip hop itu kan banyak. Hip hop. Kayak break dance ya. Ya, itu nomor-nomornya di cabang olahraga IOD gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mau ikut dance sport dan pakai hijab, boleh? Boleh. Boleh aja. Gak masalah. Nggak disuruh lepas aja dah. Oh tidak. Gitu ya? Tidak. Tetap ya. Kita pencapnya aja. Pencap itu pengurus cabang ya. Itu rata-rata berhijab. Gitu. Insya Allah enggak lah. Oke. Ya, sip. Oke. Terakhir Teh, coba mungkin harapannya nih atau pesan-pesannya kepada teman-teman ya terkait kegiatan sosial biar hidup lebih produktif dan bisa mengembangkan hobi sebagai penyanyi dan lain sebagainya. Coba disampaikan ke penonton Asmen. Motivasi ya, lebih ke motivasi. Untuk motivasi dari saya terus berjuang, jangan menyerah, walaupun kita pernah gagal. Belum siapa tahu di tempat lain, tempat kita mendapatkan pengharapan itu. Gitu. Kita yakin, jangan berputus asa bahwa setelah kita jatuh kita akan mundur teratur gitu. Jangan, terus maju. Lebih produktif. Kita sebagai manusia paling tidak bermanfaat untuk sekitar kita dulu gitu loh. Jadi setiap hari itu pribadi saya ya, saya harus ada kontribusi bermanfaat ya, entah untuk lingkungan sekitar gitu. Karena saya memang basicnya juga orang sosial ya gitu. Jadi itu aja sih, terus jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke, walaupun itu ya. Pernah gagal. Jangan menyerah. Oke, demikian ya. Kita cerita-cerita bersama dengan Ibu Aprianti atau Tete Aprianti ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya Asmen Talk, ceritain aja. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama.